Jelaskan padaku isi hatimu, seberapa besar kau yakin padaku. Kembali lagi di Ngasur 4.0 di jam 10 malam ke atas. Pam pam param pam 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 pam. Selo ya? Selo. Win, kayaknya asik kalau kita bahas politik sih. Politik lah ya. Oke deh. Gini. Ini pertanyaan awalnya sih, Boy. Oke, boleh. Sejak kapan sih kamu mulai merasa bahwasanya politik itu jadi sesuatu hal yang menarik buat kamu? Bagus. Aku sudah tahu, Boy, kapan gitu. Sejak kapan? 1, 2, 3, 4. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. Wuhui, Ramadan telah tiba. Artinya Ngasur ada tuh kalian. suka. Obrolan tanpa arah. Makanya Nontonnya ngasur sajalah. ada kami berdua. Yang kenal Mulai dari SMA. siapa? Pastinya Aswin Ruhman. Bahasnya Tema yang semahunya. Ngasur. Ngasur. Mari nunggu sahur. Sahur. Gabung dengan kita. Kita Ceritalah saja. Ngasur. Ngasur. Mari nunggu sahur. Sahur. Gabung dengan kita. Kita. Ceritalah saja. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Tenenet net. Yeah. Kayak sejak 2012 deh. 12-an ya? Iya. Ya aku kurang lebih abis lulus SMA lah. Semester 1-2an gitu. Salah satu hal yang paling kuingat hari ini kalau aku, Boy, ya, tentang dulu SBY bikin partai baru setelah keluar dari kabinetnya Megawati. Kalau nggak salah SBY dulu tuh Menteri Pertahanan. Setelah itu dia keluar, seolah-olah kayak disingkirkan lah. Tiba-tiba SBY bikin partai baru, tiba-tiba menang pemilu sama JK waktu itu. Waktu itu kan Tapi SBY memang sebagai ancaman saat itu bagi Mega. Iya, kalau setahu aku sih ya, karena lawannya Mega kan tuh Prabowo tuh. Ya kan? Tandemnya. Iya. Mega sama Prabowo, SBY sama JK. Periode keduanya kan sama Budiono. Habis itu Jokowi sama JK lagi, habis itu sama Maruf Amin. Nah, intinya sekitaran itulah aku mulai tertarik untuk nonton di TV ya waktu itu ya tentunya, karena aksesnya masih terbatas menurutku ya di 2012-13. Facebook waktu itu kayaknya belum terlalu banyak bahas politik deh. Apalagi yang hoax tuh kayaknya belum ada deh waktu itu, Boy. Iya, maksudnya belum santer terdengar lah. Iya. Walaupun hoax kita anggap tuh beneran gitu dah. Iya. Kita belum dapat itu jauh. Dulu kita lo percaya. Apa tuh? Manusia yang kepala singa. Oh, kepala iya. anjing. Yang tidur tuh kan. Manusia pari. Ikan pari ya kan. Karena dikutuk orang tua aja kan. Iya. Aku mulai sadar di situ, Boy. Nah, kesininya aku malah makin sering gitu ngikutin, terutama di TV sama koran ya. Kalau kesininya apa hal yang paling hal terbaru yang kamu entah jalani atau kamu rasakan benar-benar kamu ya memang kita harus sadar politik, harus ikutin politik gitu loh, perkembangan politik apa tuh? Ya. Apa fenomena apa yang terjadi? Karena aku tahu sih satu hal sih, Boy, ini kalau dari perspektifku ya, semua itu bakal bermuara di situ, Boy. Kamu mau bilang kamu anti politik dan lain sebagainya, proses semua di belakang itu ya proses politik gitu. Ya kan? Yeah. Dari sebuah kebijakan itu ada proses politik. Itu yang orang tuh pikirannya tiba-tiba mau tahu beres ajakan sesuatu. Tapi pada saat di dalamnya kita tuh jadi anti gitu nah, Boy. Aku mau taunya beres aja deh. Aku mau taunya ini. Karena satu kesalahan sih, Boy, kalau kamu nggak tahu proses di dalamnya, kamu nggak bakal tahu apa yang terjadi sebelumnya di dalamnya kan. Di situ ada malaikat, ada setan, ada dajjal, ada peri, ada ratu, banyak kepentingan lah nyampur jadi satu. Kamu harus lihat gitu, kamu harus milah-milah yang mana yang pure buat kepentingan masyarakat, mana yang memang hanya kepentingannya sendiri. Nah itu golongannya. Kalau kepentingan. Nah itu. Kalau kamu apa?
Kalau aku dulu aku ingat betul tuh masih zamannya Pak SBY ya. Bapakku tuh selalu bilang, aku akan seberusaha mungkin manggil SBY itu Pak SBY. Karena aku jujur, seburuk-buruknya, maksudnya apapun keburukan yang di masanya Pak SBY, yang paling terbaik dia punya album Boy. Iya. Tapi enggak, terlepas dari itu aku kagum sosok beliau yang cerdas, ya kan? Bahasa Inggrisnya kan luar biasa loh. Dia termasuk 100 atau 1000 pemimpin yang saat itu berpengaruh di dunia loh. Terus di masa itu bosku tuh bapakku. Bapakku tuh cuma bilang, siapapun presidennya nggak ada bedanya. Dia kayak masih merasa ya udah sama aja kayak 98 juga gitu loh. Maksudnya meskipun ada krisis moneter saat ini yang terjadi, tapi ya sama aja, nggak ada berdampak. Nah pada saat Jokowi itu di periode pertama itu sama aja, masih gitu juga tuh, masih kayak sama aja nggak ada bedanya gini. Nah mulai sekarang dia mulai jadi kayak aku sering cekokin lama-lama itu ngobrol dulu ya. Ini kenapa gini. Itu sebuah kemenangan bagiku. Kemenangan pada akhirnya minimal bapakku tuh punya kesadaran bahwa kita bisa kok mengubahnya gitu loh. Enggak cuma sekedar siapapun presidennya, enggak gitu. Asal kita sadar dan kita harus berbuat. Nah, kalau kita berbuat pasti akan berdampak kan, aku bilang. Karena kan ini ngomong kepentingan, ya kan? Kalau misalnya aku seneng tuh kata Kang Maman tuh pokoknya dia ada di YouTube sama Mama Talkati. Dia bilang kayak gini. Kita ini salah. Kayak kita nih berdua nih, kita ini salah kalau kita berpikir bahwa kita ini kecil. Mungkin kita memang kecil, Boy. Saat ini gitu loh. Tapi kita nggak tahu, mungkin besok hari atau lusa banyak orang yang nonton dan mendengar percakapan kita dan menyepakati, maka itu bisa menjadi suara yang besar gitu loh. Makanya konsisten aja dulu berjuang untuk apa yang mau diperjuangkan. Kayak dia contohnya berjuang untuk ini kan, kayak misal distribusi buku, ya kan, mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama di kalangan saudara kita yang tertinggal kayak di Papua segala macam. Itu kan. Iya makanya jangan anti lah sama politik gitu. Aduh, jangan banget. Jangan. Aku sih merasa bahwasanya justru itu awal dari kebodohan sih. Ya kan, karena kita tahu gitu, Boy, orang-orang di politik tuh pintar, Boy, pintar bodohi orang gitu. Iya. Kamu harus juga nggak kalah pintar dengan mereka gitu. Iya. Kamu suatu saat nanti mau jadi bagian dari politik, itu pilihan lah ya, tapi minimal tadi jangan ikut dibodohi juga gitu dengan keadaan yang ada. Makanya hari ini kan kadang-kadang pada saat kamu opininya digiring akan sesuatu, kamu iya aja, nggak punya pakem yang jelas tentang pendirian berpikir hasil dari apa yang kamu ketahui selama ini tentang proses politik. Itu kayaknya semestinya ditanamkan di pikiran kita sekarang. Contoh gitu kan, hari ini kan kalau nggak salah dirjen yang di Kementerian Perdagangan itu ditangkap kan, akhirnya karena dia salah satu aktor utama lah. Ya, soal ini kan. Minyak ini. Betul. Distribusinya ke luar negeri intinya itu. Betul. Ya kan, dan juga ada beberapa kroni kecilnya lah yang ditangkap juga di bawahnya. Nah, kalau kita tiba-tiba marah aja akan sesuatu hal, kan kita nggak bisa juga, Boy. Iya, betul. Ya kan, makanya Nah, kita terlalu fokus pada apa yang terjadi ya, bukan bagaimana kita melewatinya gitu loh. Maksudnya bagaimana kita mencapai, bukan proses juga sih, gue bilang, maksudnya setelah ini bagaimana nih. Coba fokus lu pikir itunya, bukan cuman berpikir pada ini salah, ya udah itu serang. Iya, makanya aku kan Menteri Perdagangan kita ya. Ya itu tinggi itu lah. Lutfi lah ya kalau nggak salah namanya. Ya itu nggak salah. Kalau nggak salah ya, aku maaf kalau lupa juga aku soalnya namanya Menteri Perdagangan kita. Maksudku, minyak hari ini faktanya sudah mahal, contoh ya. Ini kan hasil proses politik kan, Boy. Iya, benar. BBM itu naik kan hasil proses politik juga tuh. Betul. Ya kan, karena katanya inflasi saat itu ada hubungannya. Kita terlalu banyak dikasih subsidi lah. Iya. Ya sih, memang sih. Di Pertalite itu kita terlalu banyak subsidi sih sebenarnya. Gas 3 kilo juga subsidi kan. Dan subsidinya ternyata nggak tepat sasaran gitu. Nah, itu masalahnya. Itu kan proses politik semua yang kalau kita diam aja, sosok nggak ngerti, tiba-tiba tahu kenapa mahal. Tapi kalau kita seandainya tahu latar belakangnya, mungkin kita bisa sedikit paham gitu, Boy. Aku bisa agak boleh nggak sepakat juga, tapi maksudnya minimal punya alasan kan? Iya, aku agak
sepakat kalau seandainya Pertamax itu naik. Oke. Karena memang Setelah kamu cari tahu ya? Iya, setelah aku cari tahu memang semestinya sudah memang naik, boy. Kita tuh termasuk orang yang murah aja gitu. Tapi maksudku Harga dunia kan ini iya, soalnya. tapi di sisi lain pada saat Pertamax naik, fasilitas yang lain diperbaiki atau tidak kan itu. Dan aku ternyata merasa tidak dapat. Oke. Jalan-jalanku ternyata juga masih rusak. Oke. Ya kan dari rumahku ke sini aja aku sudah ngelewatin berapa jalan berlubang. Iya. Walaupun ditambal-tambal sulam yang ya 3 bulan rusak lagi. Iya. Biasanya musimnya ya itu mau lebaran tuh baiki-baiki jalan tuh. Betul banget. Ya kan? Mau Tuh. tahun baru. Mau tahun baru kayak gitu. Iya. Maksudku apa ya? Pada akhirnya subsidi pemerintah yang dicabut lah istilahnya buat Pertamax. Aku nggak tahu Pertamax disubsidi atau enggak sih? Enggak dong. Enggak kayaknya. Memang karena dinaikkan aja tiba-tiba Iya. gitu. Pertalite juga katanya mau sebentar lagi mau dinaikkan. Tapi pada saat Kan sekarang udah langka. iya kan? Antri semua, boy. Iya. Apa ya? Pemaklumanku dengan naiknya Pertamax dengan realita di jalan yang masih Oke. berlubang itu nggak make sense. Oke. Paham aku. Sama dengan nyebelin. Ya kan? Pertamax naik yang bisa aku maklumi, tapi dengan realita di jalanan yang masih berlubang dan banjir dan lain sebagainya, aku nggak dapat pemakluman yang lain gitu nah, boy. Pada akhirnya ya udah salah aja menurutku. Nah, itu definisi pemahamanku ya, boy ya. Tapi ini bisa nggak apa yang mereka lakukan ini salah satu bagian upaya dari bangkit keterpurukan dari pandemi ini? Bisa nggak sih hal ini dilakukan gitu loh? Karena merasa aja terpuruk banget di ini. Kalau aku sebagai UMKM ya, maksudnya aku kerja di tempat UMKM itu sebenarnya kembali di orangnya, boy. Bisa struggle. Susah, boy. Sekarang memang harus ke digital masalahnya. Nah, masalahnya apa ya? Perusahaan-perusahaan tua ini yang udah merasa ada pakemnya gini. Ternyata dihadapi dengan kasus kayak gini, disuruh ke digital nggak siap. Nah, ini sebenarnya yang buat banyak yang bangkrut dan nggak salah juga. Gitu loh, namanya berproses kan butuh waktu ya. Iya. Cuman problemnya yang aku sepakati tuh, aku setuju dengan statementmu semua itu saling berkesinambungan. Karena tidak terlepas dari sebuah kepentingan kayak gitu. Karena kalau kita bahas kepentingan tuh nggak tahu, boy, siapa sih wakil kita yang benar-benar kepentingan nomor satunya rakyat. Nggak tahu ya, maksudnya khususnya aku berani nge-declare di Kalimantan Timur ini yang menyentuh kaum muda itu sebanyak apa sih? Iya. Katanya kan kaum muda ini pergerakan segala macam. Makanya tadi aku sebenarnya mau nyautin pas kamu bilang bisa aja kamu terlibat dalam politik ya. Boy, salah satu temanku itu dia itu pimpinan cabang udah, boy. Pimpinan cabang di Marbadak sana. Dan itu partai yang cukup besar. Maksudnya partai yang punya suara besar di Kalimantan Timur. Dan dia itu kawanku dari SD. Nah, dia ngajak aku, boy. Ayo ikut di parpol ini segala macam. Sesederhana ini aja, boy. Gerakan kaum muda di daerahku aja ya, khususnya di Marbadak itu aku aja nggak terlibat, boy, di situ, boy. Karena aku masih merasa aku masih perlu belajar, tapi aku belum mau ada tempat, paham gak sih? Iya. Maksudnya aku mau belajar bebas aja dulu, belajar bebas juga. Pada akhirnya ke depannya misalkan aku jadi kepala daerah mungkin ya, atau jadi ketua RT atau apa segala macam, tentunya pasti akan berpolitik kan. Iya. Tapi merawat supaya nomor satu ini adalah kepentingan rakyat ini yang aku nggak menjamin bisa, boy. Paham gak sih? Iya. Nah, jadi yang aku pilih sekarang adalah tidak mendeklar dan tidak berani tekan gitu lah. Bahwa di sini aku di sini, aku di sini. Nggak gitu. Tapi kalau ada kawan yang mau berdiskusi, misalnya dari partai ini, lihat sudut pandangmu ini, ayo silakan. Dan aku akan ladenin banget, boy. Aku ke Badak tuh ngobrol sama kawan-kawanku yang udah main di partai dan mereka seumuran kita yang bergerak di sana, boy. Jadi orang tua tuh ikut mereka. Dan sejauh-jauh bapakku itu kemarin setelah nggak kerja dapat kerja dari temanku yang ini yang padahal dia bujuk-bujuk aku supaya gabung di dia, tapi pada akhirnya aku yang hubungi dia untuk masukkan bapak kerja. Hanya sebatas itu kerja. Dan terlepas dari itu urusan politik juga, boy. Nah iya, makanya apa, boy ya, politik itu tidak melulu tentang kamu masuk partai sih. Betul. Kamu jadi ketua BEM itu aja istilahnya ada proses politik kan. Aku jadi ketua itu ada proses politik kan, kayak mana ngelobi orang, kayak mana meyakinkan orang, kayak mana caranya aneh-aneh lah. Ya, betul. A I U E O. Cara-cara yang biasa kita lakukan untuk apa ya, mencapai sebuah tujuan.
itu kan sebenarnya proses politik kan. Betul. Makanya jangan anti tiba-tiba seolah-olah kamu kalau berpikir tentang politik kan pasti masuk partai. Iya. Enggak lah, enggak. Sepakat. Enggak sih maksudku. Soal itu. Ya aku ada 2 partai, boy. Temanku juga ikut aktif di partai dan memang dia Kaget sih kalau kamu. ya dan mereka cari kader-kader memang yang dilihat potensial, muda. betul. Kira-kira bisa Dan pernah punya masa kan. Iya. Cukup bisa ya bisa paham. apa ya, bisa menggerakkan Iya. massa atau apa ya, punya opini yang bagus lah tentang sebuah kejadian yang terjadi di pemerintahan. Tapi aku nggak mau kamu lanjutin itu. Tapi pertanyaanku adalah, Enggak siap. bagus. Untuk saat ini ya. Enggak siap. Oke. Bukan enggak mau, enggak siap. Oke. Kalaupun siap, mungkin enggak langsung ke partai politik gitu, boy. Aku tuh apa ya, kadang-kadang mikir Bagus, aku tapi kamu nggak menjawab tidak mungkin, itu bagus. Iya. Saya nggak mungkin, kalau nggak mungkin itu aku nggak mungkin aku nggak mau juga bilang anti Iya, apa ya. betul. Karena Kita nggak tahu, boy. aku selalu bilang kan sama kamu, intinya kalau kita mau ngapain tuh harus ngerti mau ngapain gitu nah. Iya. Aku mau ngapain dulu di situ, itu dulu. Betul. Ya kan? Apa hanya sekedar pasang baliho di pinggir jalan? Iya. Ya kan? Karena ternyata ada kan. Ada, boy. Baik banget. Tiba-tiba ada balihonya kan. Ada, boy. Dan ternyata ya cuma untuk Iya kan? ya ngisi slot. Teman kita kan, Iya itu makanya. teman-teman kita kan ada beberapa. Iya. Ada juga yang berhasil tapi Gitu. temanku ada kebetulan di luar pulau ya, di luar Kalimantan Timur ada yang berhasil. Aku nggak tahu juga proses lobby-lobbynya gimana gitu nah. Ya kalau kita bilang kan underdog aja gitu, orang yang tidak diperhitungkan tiba-tiba bisa naik kan, itu jadi tanya-tanya besar Apalagi sebenarnya. ada balihonya, siapa sih orang? Siapa nih tiba-tiba jadi aja. Ya tapi apa ya, boy, terlepas dari cara yang dia lakukan, sebenarnya kan politik itu punya maksud yang baik kan. Sebenarnya kalau pemahamanku hari ini ya, untuk apa ya, untuk bisa memfasilitasi sebuah kepentingan baik yang akan disebarkan ke seluruh masyarakat. Itu kan tujuan utamanya kan, boy, sebenarnya. Sebagai penyambung lidah dan sebagainya. Seharusnya. Idealnya. Tapi kalau di Wakando kan, iya kan? Aku tuh suka, boy, lihat. Tapi ini yang perlu kita garis bawahi, ini bukan seruan pesimisme ya, bukan. Iya, tapi enggak. ini sebenarnya malah ajakan apa ya? Ayo kita romantisasi politik gitu loh. Maksudnya kita jangan nggak melek. Mungkin saat kamu belum sadar cuek, wajar gitu loh. Tapi pada dasarnya kalau kamu sudah, kurasa kalau teman-teman yang udah jadi pekerja pasti paham sih bahwa politik itu sangat berpengaruh di kehidupan. Iya. Mungkin itu juga, boy. Kadang masih bergantung sama orang tua, jadi kurang paham, wajar lah. Maksudnya semoga ya, obrolan kayak gini tuh sedikitnya membuka cakrawala teman-teman berpikir lah bahwa semua kehidupanmu bergantung pada politik gitu. Keputusan-keputusan politik, kepentingan-kepentingan. Iya, kamu gitu. Iya, kamu bangun pagi, jalan macet itu tuh pasti ada unsur politiknya di situ, boy. Iya. Ganjil genap di Jakarta tuh ada unsur politiknya. Minyak goreng naik itu ada unsur politiknya. Jalanan berlubang tuh ada unsur politiknya. Kenapa anggarannya nggak banyak di sini? Pasti ada sesuatu hal yang terjadi di belakang. Pasti ada lobby-lobby aneh di belakangnya. Itu kan semua unsur-unsur politik. Kenapa sampah tuh seharian nggak diangkat? Itu pasti ada proses politiknya, ya kan? Jadi semuanya tuh, bahkan agama pun hari ini, lihat ya kan? Ada unsur politiknya banget malah, bahkan. Makanya apa ya? Jangan sampai, ini makanya dari tadi boy kita bilang, jangan sampai justru unsur-unsur politik ini digunakan orang pintar yang ingin membodohi orang Mencederai ya. untuk memuaskan keinginannya sendiri. Minimal kita, orang-orang sekitar kita, nggak ikut bodoh aja, boy. Itu juga jauh lebih baik. Itu sudah jauh lebih baik sih. Iya. Kalau aku sih itu sih, jangan dibodohin lah. Kita udah tahu itu salah dan terlibat. Aduh. Nah iya. Itu Ya walaupun terkadang-kadang orang juga bilang kan, iya kamu belum ada di posisi itu. Aku punya kepentingan tuh, ada yang lagi kuperjuangkan katanya. Iya, kamu belum ada di situ. Makanya Tapi kita nggak ini ya, kita juga nggak skeptis ya sama mereka. Apalagi kalau ada kawan yang turun langsung terjun. Oh, aku nggak skeptis banget dengan kawanku. Justru aku melihat ceritanya dia yang luar biasa, bagaimana dia menggerakkan massa yang tanda kutip orang-orang tua. Karena maksudnya aku berani gini, aku tau kelas ya selama SD gitu loh. Maksudnya aku tahu bagaimana memanage orang. Makanya pas SMP, SMA aku sampai jadi ketua kelas tuh nggak kaget gitu istilahnya lah. Itu hal kecilnya, Win.
dia yang kayak basicnya orang cuek apa segala macam, tapi kita nggak pernah tahu boy. Iya, Ternyata makanya. dia jadi salah satu pimpinan cabang yang bisa menggerakkan massa gitu loh. Iya, Dan itu makanya. hal yang luar biasa sih. Makanya apa ya, itu sih intinya kalau aku buat dari tadi aku bilang cepat sadar lah bahwasanya proses politik itu ternyata sepenting itu, dan kalau kamu terlambat kamu akan dibodohi semengerikan itu. Itu aja sih kalau dari aku. Politik ada di kita dan politik mempengaruhi langkah kita. Iya. Itu aja sih. Oke. Sip.